Halo, jumpa lagi dengan saya Cak Genjos. Hari ini kita mau mencoba membahas sedikit tentang adenium. Jadi bagaimana adenium lokal atau obesum ini akan kita coba kita buat lebih cantik, lebih menawan. Ya toh, ini tampilannya ini kan terlampau biasa nih. Sebenarnya bahan ini bagus. Bahannya sudah bagus, rapi, dia bergaya formal. Kemudian memang ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya. Rapi kira bahannya kira. Nah ini loh, ini sebelum kita bahas tentang bahan ini ya. Jadi adenium itu antara kaki, jadi alur dari kaki dengan alur percabangan itu selalu terbalik. Nah, saya nggak tahu kenapa. Nah, ini kalau dilihat umbinya, bentuk akarnya, ini memang bagusnya dari sini. Cuman, kalau kita bicara alur pohonnya, dari percabangannya, ini kan jadi apa? Ini kan jadi kebalik ini. Nah, jadi senternya itu harusnya yang ini, yang belakang ini. Makanya yang tak bilang tadi, ini muka akarnya, ini muka badannya. Lah iki lho asline. Ini yang kadang membuat kita itu agak bingung. Kalau di apa ya, kita agak sulit menemukan adenium yang benar-benar mulai dari kaki sampai percabangan atasnya itu sempurna. Misalkan kita mau paksakan, kita mau pakai panduan dari kaki, kalau kita bikin mukanya dari sini, kita terlampau banyak pengorbanan. Terutama satu, ini harus hilang. Kedua ini, kenapa? Agar ini akan terlihat, ya. Jadi senternya ini akan terlihat. Maka kita harus mengorbankan ini. Cuman kalau kita korbankan ini jadi sepi nih percabangannya. Ya terpaksa kita pakai alurnya batang. Nah, alurnya batang itu ini ikutnya. Oke. Ini batang utamanya. Nah, ini ada cabang di depan. Cabang ini kalau dilihat, ini bahkan lebih tinggi dari apa ini? Cabang utama. Nah, ini kan statusnya anak cabang lah. Anak cabang itu tidak boleh melebihi dari cabang utama. Makanya nanti kita harus potong. Jadi nanti kita mau potong ini, si anak cabang ini harus lebih rendah dari ibunya. Ini kalau nggak dipotong namanya anak kurang ajar ini. Ini harus dipotong di sini. Nah, ini cut di sini. Oke. Baru setelah itu, setelah ini nanti kita potong, kita mau bikin percabangan di sini. 1, 2. Ya. Agar nanti muncul keseimbangan dan dimensinya ini tetap utuh. Oke. Terus nanti yang ada beberapa cabang yang masih kosong. Misalkan nanti dari sini kita potong dulu. 1. Ini agak turun lagi di sini. Kemudian ini kita potong di sini. Nah, karena ini cabangnya baru 1, maka kita akan menambah cabang di sini. Oke. Kemudian ini kita cutting juga di sini, kita cutting di sini, dan kita akan menambah percabangan di sini. Mana tadi? Ini ya. Oke. Terus ada lagi yang masih kosong. Yang masih kosong kita isi juga sama. Ini bisa letakkan percabangan baru di sini. Kemudian ini sama juga, ini kita cutting untuk ngisi yang sini. Terus nah ini yang sisi kanan. Ini dimensinya untuk biar memberikan kesan redup harus ditambah juga nih. Ya. Nah, ini di sini. Nah, nanti diharapkan dia akan membuat kanopi yang seperti ini. Dia ke sini dan ke sini. Kanopinya akan menyerupai segitiga seperti ini. Jadi kalau kita menambah tujuannya untuk nambah dimensinya ini ditambah akan memberikan kesan yang redup. Ya, memberikan kesan yang redup
akan menguatkan karakternya. Jadi pohon ini akan tampil lebih menawan gitu ya teman-teman ya. Jadi terus ini karena ini masih obesum, masih lokal. Nah, ini kita akan ganti jenis bunganya dengan jenis bunga yang sudah hybrid. Ini kalau dulu namanya Carmelo. Dia masuk di Indonesia ini sekitaran tahun 2005-2006. Ini produknya dari PT GI. Jadi PT GI ini bukan PT Gojek Indonesia, tapi PT Godong Ijo. Oke. Nah, ini bunga ini istimewanya apa? Satu, dia bunganya banyak. Jadi dalam satu tangkai ini antara 8 sampai 12 kuntum. Dia paling rajin, sangat bahkan. Ya. Kalau di kelas-kelas Arabicum ya dia bisa menyamai RGN ya, Racine Pandok itu dia bisa menyamai itu. Nanti ini kita akan cutting, kita jadikan entrance-nya sehingga tampilan bunga yang lokal ini dalam 2 atau 3 bulan dia akan muncul yang seperti ini. Oke, mari kita mulai. Anda siapkan alkohol ya untuk sterilisasi alatnya. Oke, ini caranya gampang. Siapkan kapas, gak usah kandel-kandel, boros seperti ini. Kemudian Anda nggak perlu, jangan pakai alkohol, jangan seperti ini terus ngelap begini, ini nggak boleh, bahaya. Lebih baik taruh kapasnya di sini, isi sama alkohol. Oke. Kemudian nah, cukup diginikan saja. Nah, ini aman, jadi lindungi diri Anda juga, jadi jangan sampai terlena. Ini soalnya tajam, super tajam. Oke, kita mulai ya. Kita lakukan, nanti kita mau bikin V di atas saja. Jadi teknik V itu kita membuat sudut 45 derajat ya. Kemudian nanti ada juga teknik sisip. Silakan nanti teman-teman amati. Idealnya pada saat melakukan penyambungan itu dari atas ke bawah. Kalau disambung nyari yang gampang-gampang dulu, pada saat nanti kita mengikat ini sok kesampluk, bisa kena tangan kita, jadi patah lagi, copot lagi. Makanya harus urut dari paling atas ke yang paling rendah ya. Kemudian kalau kita melihat mempunyai batang yang besarnya sama, itu jangan dipakai, harus diusahakan entrance-nya, jadi ujungnya ini harus lebih kecil dari batang bawahnya, dari understamnya. Jadi si entrance harus diusahakan lebih kecil saja, jangan sama ya. Nanti karena suatu saat kalau kita pakai entrance dengan besaran yang sama seperti ini, nanti ini dia akan lebih besar yang ini, dia agak berhenti nih. Makanya biar nanti jatuhnya seimbang, kita cari yang entrance-nya sepertiga lebih kecil dari ini. Nah, mana nih, kita cari sepertiga lebih kecil. Oh, kira-kira nah, ini cocok nih. 2, oke. Ini ya, ini kita hilangkan dulu, kita potong, tapi jangan di apa pakai tangan, karena nanti retak apa ininya, lukanya jelek, bisa retak di dalam. Makanya ini harus dihilangkan, harus tega. Oke, nggak apa-apa ini seperti ini. Karena ini percabangannya bengkok, kita buat mana nih,
Oke. Ya. Kemudian, nah ini kita bikin sudutnya. Sudut, kalau pegang pisau, tangan yang bawah jangan begini. Ini nggak boleh karena risikonya Anda bisa terluka. Makanya usahakan tangannya dibalik seperti ini. Jadi ini refleksnya beda pada saat Anda kena. Dia nggak akan melukai. Oke, ini tangan di bawah, ingat. Buat kedalaman 1,5 kali diameter entres. Nah, jadi kalau entresnya kira-kira lebarnya berapa mili ini, berarti Anda 1,5 kali kedalamannya. Kemudian masukkan ini. No. Oke. Nah, ini plastiknya kita maksimalkan dulu elastisitasnya. Jadi elastisnya kita maksimalkan dulu. Nah, kita ikat seperti ini. Cukup beberapa putaran, terus kita bikin simbol, ya ada. Yang dulu pernah ikut pramuka pasti tahu itu bikin simbolnya kayak apa. Cukup seperti ini. Nah, tarik. Ya, cukup.
semua ya. Kemudian setelah dibungkus, diikat satu-satu nih, nanti diamati, nanti kira-kira nanti dalam 2 minggu dia akan muncul tunas yang baru. Oke, jadi biasanya dia akan muncul bintil-bintil dari mata-mata tunas ini. Kalau dia mata tunas itu sudah mulai pecah, sudah mengeluarkan pupus daun yang baru, Anda boleh buka plastiknya. Jadi kalau mata itu baru hanya bintil-bintil aja, biarkan dulu. Nanti setelah daun itu mulai muncul, mulai ngebuka, silahkan dibuka. Oke. Dan nanti ini akan rontok beberapa, tidak masalah, dan itu normal-normal saja. Seperti ini nanti dia akan muncul tunas-tunas baru. Dan ini munculnya jadi banyak, jadi satu ujung ini, dan ini akan keluar mata-mata tunas yang baru.